Gua nggak peduli seberapa banyak harta lu, dan gua nggak peduli seberapa banyak mobil yang lu punya. Gua memang nggak punya apa-apa, dan gua memang miskin. Lagi pula harta nggak akan dibawa mati kan. Mulai sekarang, gua akan terus selalu berusaha menjadi orang sukses, membahagiakan keluarga yang mendukung, khususnya harta terbaik gua, ibu. Seperti judul videonya, gua ini anak yang subur. Gua nggak akan ngebahas tentang kasus bapak gua bersama Adi Bing Slamet di tahun 2013. Tapi gua di sini hanya akan bercerita personal diri gua, dari gua kecil hingga gua besar di sana. Dan gua nggak sama sekali peduli masalah bapak gua, dosa apa yang dipikul kepada Om Adi Bing Slamet. Jelas bagi gua, kalau Al-Quran bilang itu salah, fix itu salah. Karena gue juga muslim. Gak ada niat sama sekali di video ini untuk ngelurusin masalah bapak gua di tahun itu ya. Perlu kalian tahu, ibu gua itu istri ketiga dari bapak gua, dan gua anak pertamanya. Dan gue punya satu-satunya adik gue perempuan. Tanggal 14 Januari 2023, gue bersama ibu gue dan adik gue sudah resmi atau sudah hijrah atau sudah keluar dari rumah bapak gue. Yang artinya, ibu udah berpisah sama bapak. Ada beberapa alasan yang akhirnya kita semua atau sekeluarga mendadak keluar dari rumah tersebut. Yang pertama, gak adanya keadilan. Seperti contohnya kamar lain, di kamar anak-anak yang lain. Semuanya zaman gua kecil, mereka tuh punya game Nintendo, Sega, PlayStation gitu ya. Ketika gua minta sama bapak gua, katanya sih gua nggak dibeliin biar gua bisa main bareng sama mereka. Mungkin pada saat itu gua menganggapnya wajar-wajar aja. Oke, nggak apa-apa. Kedua, bego-begonya gua zaman SD, semuanya main PS dalam satu kamar. Gua dikunciin, dilarang ikut main. Gak gua nangis di depan kamar. Ya seperti itulah. Yang ketiga, gua juga sempet bego-begonya zaman SD gitu ya, ditinggal satu rumah ke Ancol, sampai gue tuh gak punya temen. Sedangkan bapak gua ngelarang untuk gua main sama anak tetangga. Dan pada akhirnya temen terbaik gue ya tetangga-tetangga gue itu. Gue gak punya temen pada saat itu di rumah. Yang keempat, zaman gue SMP semuanya antar jemput mobil. Gue sempet bersih terus sih sama anak pertama yang tertua, hingga akhirnya gue jalan kaki dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Yang kelima, hingga gue punya sepeda buat sekolah gitu ya. Tiap pagi yang anehnya itu ban sepeda gue tuh suka dibocorin sama seseorang. Sampai segitunya gue dijolimi gitu. Yang keenam, bahkan ketika gue SMA, sepeda gue tanpa gue sadar dipotong-potong sama seseorang di sana. Katanya sih buat target tembak. Spill sedikit lah, dia profesinya tentara. Belum lagi bapak yang suka manjain orang-orang ini, anak-anak yang di sana, anak-anak yang lainnya. Ibu yang pertama dapat perhatian lebih hingga anak-anaknya. Ibu yang kedua juga sama, mendapatkan perhatian lebih hingga anak-anaknya. Dan lucunya, ibu yang ketiga, ibu gua, dapat perhatian cukup, dan anak-anaknya gak sama sekali dapat perhatian itu. Nol besar. Gua gak ngerti itu kenapa. Bahkan karakter gua di sana dibunuh berkali-kali. Perlu kalian tahu juga, untuk beberapa media itu ada yang salah. Di sana itu belanja bulanan itu berupa kertas catatan. Jadi kita tuh bentuknya nulis apa yang dibutuhkan ketika bulanan udah habis, dan itu dikasih ke mbak gitu. Nanti mbak yang jalan beliin bulanan, dan di rumah itu ya udah siap pakai bulanan aja. Jadi bukan berupa uang gitu teman-teman. Ibu-ibu di sana itu hampir nggak pernah megang uang, hampir nggak dikasih uang. Setahun sekali pun belum tentu dikasih uang. Setahun dikasih sekali aja uang, mungkin 3 juta juga udah alhamdulillah. 3 juta dalam setahun. Bahkan kadang-kadang juga pernah dalam setahun 2 kali 3 kali pernah. Tapi itu jarang banget. Pernah kejadian
yang ngabisin sekitar 20 juta itu hanya kayak event doang gitu loh. Dalam sehari habisin 20 juta buat istri-istrinya. Ya itu cuma event doang, itu setahun sekali, itu pun juga udah alhamdulillah. Dan seterusnya hingga bertahun-tahun juga belum tentu ada yang begitu lagi. Uang jajan gua SD itu teman-teman, gua tuh 2.000. Uang jajan gua SMP 5.000. Uang jajan gua SMA sampai gua kuliah itu 10.000. Dari kecil gua tuh diajarin sama ibu gua tentang kesabaran, tentang ikhlas, sama tentang nabung sampai saat ini teman-teman. Karena kalau gua minta sama bapak, udah pasti gue dapet caci maki, kena omelan, bahkan harga diri gue jatuh. Ujung-ujungnya gue nggak dipenuhi. Dari SMP selama gue nabung, gue tuh inget banget gue rajin banget puasa Senin Kemis, nabung sampai gue tuh nggak pernah yang namanya nyentuh kantin. Teman-teman gue juga kadang nanya, kenapa sih lu nggak pernah ke kantin? Iya karena gue pengen nabung. Gua kalau jam istirahat itu pasti minumnya aqua gelas yang gua bawa dari rumah. Paling 1 biji atau enggak 2 biji, itu aja. Dan gue juga jarang banget bawa bekal karena buat buatnya ngerepotin ibu gua. Paling kalau ketika gua ada tambahan les pelajaran aja, gua tuh baru minta bawain bekal gitu. Tapi kalau jam istirahat cukup aqua gelas aja buat gue cukup. Karena kan kalau masalah makan itu bisa ditahan, tapi kalau masalah aus kadang-kadang kita tuh nggak bisa gitu, harus minum juga ya teman-teman. Pernah dulu waktu gua kuliah, bapak gue tuh sempat nanya ke ibu gua, bingung gitu. Itu si Wawan kok bisa beli jas sendiri sih? Itu uangnya dari mana? Ya seketika ibu bilang itu uang hasil nabungnya Wawan selama ini. 2.000 dari 5.000 sampai 10.000, gua nggak pernah jajan apa-apa. Nabung terus kesampaian beli jas yang harganya lumayan mahal, 4 juta lebih lah. Karena posisinya gue juga belum bekerja pada saat itu. Ada satu ketika bapak gue marahin anak-anak, semuanya diomelin gitu. Katanya, contoh si Wawan, contoh ibu nomor 3. Mereka tuh seumur hidupnya dari kecil gak pernah minta apa-apa sama saya. Contoh mereka jalan kaki, nabung, beli sendiri, apapun sendiri. Contoh mereka, ya karena lu pelit. Lu udah tahu kondisinya gue seperti apa, lu udah tahu kondisinya ibu gue seperti apa, lu gak menyediakan fasilitas itu. Kenapa? Gue diem karena gue tahu resikonya. Ketika gue minta, gue dicaci maki. Ketika gue minta, belum tentu dipenuhi, tapi harga diri gue jatuh gitu. Sama, ibu gue juga sama. Dan lu udah tahu itu, tapi diem aja. Dan lucu bagi gue dijadiin contoh. Lucu banget dijadiin contoh. Ibaratnya dia yang tahu segala hal gitu ya. Tapi sistem support ke guanya tuh nggak ada sampai gue saat ini. Gue ini satu-satunya YouTuber aktif di rumah sana. Gue punya channel lain teman-teman, itu main game. Dan alhamdulillah udah 40.000 subscriber, alhamdulillah. Gue tuh di rumah butuh banget sebuah tempat studio biar gue bisa berkembang. Kamar gue tuh kecil, bareng ibu gue, bareng adik gue. Gue tuh tidurnya di kasur bawah, dan sedangkan ibu sama adik gue tuh di ranjang di atas. Jadi gue tuh kayak kasur yang gak ada kerangkanya gitu loh teman-teman, langsung di lantai. Supportnya ibu itu dia ngasih sebagian setengah ruangan sedikit banget gitu untuk gue olah jadiin tempat buat gue syuting gitu. Ibu gue tuh baik banget, sabar banget. Dia doang yang support perkembangan gue, langkah gue disupport. Lucunya ketika gue minta kamar kosong, ruangan kosong ke bapak gue, jawaban bapak gue tuh, jangan, gak boleh, kata Eyang, gak boleh, katanya gak boleh. Dan beberapa minggu kemudian gitu, ada satu ruangan tiba-tiba menjadi ruang studio kerja buat anak dari istri yang kedua. Gue sakit hati teman-teman.
gue yang minta beberapa hari sebelum itu nggak dibolehin, terus ternyata ada ruangan kosong, ya udah jadi tempat studio kerja buat anak yang lain. Istri yang pertama wajar lah ya, kalau dia punya wewenang lebih, anaknya punya kamar sendiri-sendiri. Dan istri kedua ini udah punya 4 ruangan pribadi. Yang satu ruangan anak cowoknya pribadi, oke. Terus yang kedua ini studio. Yang tadi gue minta, tiba-tiba dia punya ruangan lagi pribadi, ruangan kosong ya. Kalau yang 2 nggak masalah, karena yang 2 udah berumah tangga buat gue. Tapi ya ini, maksud gue tuh, istri pertama oke, istri kedua oke, istri ketiga mana gitu. Mana gue mana? Ibu gue mana? Adik gue mana? Gue juga pernah berupaya baik teman-teman, beli proyektor, beli PlayStation 4 buat dipakai bareng-bareng, buat main bareng-bareng, kan enak ya rame-rame ngumpul gitu. Terus gue tiap gajian gue beliin makanan buat orang-orang di rumah gitu. Terus bapak gue juga pernah yang namanya bikin channel. Gue pengen gitu bantuin. Gue pengen ngerapiin, bikin editan yang bagus. Terus gue pengen kasih tahu kalau YouTube tuh bikin deskripsinya seperti ini loh, harus begini loh. Biar jadi begini tuh harus begini loh. Ternyata responnya, kebaikan gue tuh disalah artikan gitu sama bapak gue. Bapak gue malah bilangnya, kamu tuh jangan sok ngajarin. Kamu tuh sombong. Bapak ini udah terkenal. Mau videonya jelek kayak apapun, pasti yang nonton banyak. Luar biasa sih. Itu bukan luka yang pertama, tapi sebenarnya luka yang kayak gitu tuh banyak teman-teman. Tapi nanti di next video gue akan ceritain lebih rinci. Sakit hati. Jujur kalau dibilang gue sombong, kayaknya siapa yang sombong kalau begini. Untungnya alhamdulillah hati gue udah sekuat baja, karena dari kecil gue udah diperlakukan seperti itu. Ibu gue juga bilang, udah biarin aja. Kita mau berbuat baik, mau diem pun tetap salah di rumah ini. Jujur aja, gaji gue tuh pada saat itu tuh gak banyak. Sekitar 3,5 juta doang. Dan itu hanya cukup untuk makan ibu gue, terus uang pulsanya belum adik gua gitu ya. Karena semenjak gua kerja tahun 2015, ibu gua itu udah tanggungan gua. Bapak itu udah nggak menafkahi lagi sampai tahun ini. Ya mungkin ya udah sampai tahun ini, karena kan gua udah selesai, udah nggak tinggal di sana lagi kan. 2015 kalau ini 2023 berarti sekitar udah 8 tahun gak dinafkahin. Jadi nafkahnya udah dari gua aja gitu teman-teman. Dan hebatnya bapak gue bilang uang gue tuh banyak, gajinya paling besar di antara anak-anak yang lain. Hebat banget. Karakter gue makin terbunuh di sini, tapi gue selalu mengaminkan hal itu. Gue selalu aminin walaupun penghasilan gue juga sekarang masih kecil banget. Gue selalu aminin, dan makin gue digituin, gue bukannya makin seneng ya, makin beban. Prestasi apapun yang gue lakuin, kebaikan apapun, usaha apapun yang gue lakuin, gak ada sama sekali apresiasi, apalagi support. Justru malah gue diiriin sama beberapa orang-orang di sana, diiriin. Kalau aja gue disupport dari kecil, kemampuan gue, talent gue disupport dari kecil. Misalkan gue difasilitasin gitu ya sama bapak gue menjadi YouTuber gitu ya, gue pasti udah jadi orang berhasil pada saat ini. Padahal suksesnya anak-anak itu ya buat orang tua juga, buat dia juga. Baiknya gue itu buat dia juga. Kesimpulannya sih, buat gue, perhatiannya gue, baiknya gue,
bukan dinilai sebagai berbaktinya gue kepada dia. Bahkan sebaliknya mungkin ya. Baiknya gue, perhatiannya gue itu adalah kesombongan yang mesti dihancurkan dan diiriin sama pihak-pihak di sana. Itu tadi beberapa kisah gue yang sebenarnya masih panjang banget. Nanti di next video mungkin gue akan rinciin dari ketika gue masih di kandungan, ketika masih kebakaran, bahkan gue juga mengantongi beberapa cerita-cerita dari bude gue yang ngasuh gue dari kecil, perlakuan apa yang gue dapet, kenapa gue nabung, apa yang terjadi ketika gue dihina, gue diprovokator, sampai gue nggak dapet apa-apa, bahkan sampai adek gue dimusuhin, ketika adek gue diputus kuliah dan alasannya lucu, katanya percuma. Itu nggak jawab pertanyaan adik gue juga, ibu gue juga. Ya, gue juga nggak tahu ketika gue dijahatin ibu gue juga nangis, bersedih. Apa mungkin nenek gue, apa saudara gue yang kasihan juga. Gue akan ceritain lagi nanti di next video ya. Jangan bergaul di lingkungan yang tidak menghormati Anda. Jadi kalau orang bertanya, mengapa kok orang sulit menghormati saya? Jangan bergaul di situ. Karena pergaulan yang baik itu pergaulan yang satu, merayakan kebaikan kita. Jadi kalau kita bergaul di satu lingkungan yang mudah tepuk tangan kalau kita sukses, mudah menyemangati kalau kita punya rencana, mudah mendukung ide, itu pergaulan yang dipilih. Jadi kalau kita bergaul di lingkungan yang tidak menghormati kita, itu salah pilih pergaulan. Berarti berada di lingkungan yang salah itu seperti memboroskan tenaga kehidupan kita. Untuk apa memperbaiki orang yang tidak menghormati kita? Pergi, tinggalkan. Pilih orang-orang yang mensahabati kita dan yang kita sahabati.